nih. Oh, iki kalau Kena tak telok ke. sahabat ya kalau sahabat Telok. kalau seoleh nak lu ngaji kan bertahap, orang ngaji bertahap. Oke, orang ngaji bertahap. Coba ayat napa saya bacanya guru. Kerja Rasulullah. Si beda kat dinto saya nyar elebete. Saya baca kitab anyar, bedayat kan. Oke, napa? Ingat. Anu lah banyak kelak saya dilalui. Oke, barakallahu fiikum. Wajallahu khairan. Teman-teman coba tidur panik kan. Allah mafakir fitur banget. Ikhlas, kepala, anas, salawat. Kemudian selanjutnya zikir, kemudian Abdul Makhluk Anak Nabi kemudian berarti istilahnya. Untuk sebelum tidur. Oke, nikah tak bisa tina nikah. Nikah tak bisa tina. Nikah masuk kategori kata kunci password. Kata kunci dari keselamatan kubur akhirat. Wa innani ila fiqh tarik nafas kemudian Allah akbar. Saya untuk mau tidur. Jika Tuhan nyambut roh, artinya roh saya pasar itu, roh nikah saya banyak datang dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Puluh tedungna andi tedung makna. Tedungna orang alim lebih dari penjelas penjelas. Butuh ilmu akhirat. Fatihah 7 kali. Satu Fatihah satu nafas. Kenapa butuh Fatihah? Karena memang manusia ini kan terdiri daripada ayat Fatihah. Kutu wajib berfatihah. Di Fatihah ini kan betul orongan. Muhammad Isna Fatihah cisat. Memna Muhammad, Ana Muhammad, Mem tasdidna Muhammad, Dalla Muhammad. Mereka berproses tapi. Kira alifna Allah ni. Ahmad dan Abdul Rasul. Fatihah terdiri dari petong ruas, petong ayat, petong ruas manusia, petong lapis alam, petong pintu gerbang. Sepetok mereka pada apa masuk dari indra sedah gitu kan. Sepetok mereka mencakup indra dahir, indra batin. Mencakup indra dahir. Apabila tahu ke indra dahir maka harus mengetahui indra batin, rohnya, batinnya, hakikatnya, biar tidak fatal. Biar tidak fatal. Apakah termasuk panikas kerja martabat 7 latifatul qalbi? Itu masuk martabat yang 7. Artinya ke unsur batin lagi. Ki unsur batin. Ki unsur dahir gitu kan. Mereka penciuman, penglihatan, sebadan pengijasan. Apa mungkin bisa dimaknai ke anu kan itu termasuk
termasuk unsur si pepetok si gede. Artinya rujukan dari Fatihah itu mana pepetok kan. Eki. Pemanda di alam semesta langit pepetok, bumi pepetok sampai ke jenis surga neraka tadi. Kalau bagi ke ayat untuk menjadi rujukan bagi walakat khalaqna fawqakum sab'ata dan sesungguhnya aku ciptakan di atas kamu sab'ata 7 jalan. 7 jalan, 7 martabat. 7 martabat ini. Iya, 7 jalan, 7 martabat. Ini kudu harus bagi orang-orang sufi, bagi orang ma'rifat kudu harus ditempuh jalan mereka. Di antaranya ini kajian-kajian martabat 7. Latifah batin. Lentukan kedudukan syirri akhfa. Qalbi Jasad lah kemudian gak disebut di istilahnya sifat-sifat si melekat si menjadi nafsu bani amarah lawama bani kan Aki ini ulama mutmainah lawama nafsu amarah lawama amarah mutmainah lawama nikah nafsu si perlu dibunuh di antara nafsu si agung dan nafsu si bertun di jalan ini kan larangan amarah nafsu main lagi nafsu sing berkaitan nama Padahal saya mungkin saya target bagi orang-orang yang di makan-makan sampai ke tingkatan terakhir di mutmain apa ini kalau orang mau saya untung luar biasa. Ini kan semua jalan-jalannya Allah, jalan menuju kenikmatan kesurgaan Allah. Di nafsu saya penting amar nanti kan nafsu saya diluruskan sehingga mental dan neraka ya kan dialog nang tahlil kesal ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jiwa-jiwa si tenang boleh berada dengan syukur. Irji Rabbi kepada Tuhan benar radiyatan mardiyah kalau pencarian kita Tuli fi ibadi masuk dekat hamba nasib ridha satu di jannah masuk dekat surga. Ini kan masuk nafsu ki nafsu mutmainnah radiyah nafsu radiyah ridha. Itu dipanggil Eki dipanggilkan jiwa yang tenang. Jadi jiwa Kak Dinto betul-betul mempunyai peran untuk menempatkan posisi baik buruk. Eki Jiwa kan jiwa si tenang. Jiwa si tenang ya jiwa orang-orang bertakwa. Yakin Jiwa si takut. Si ridho. Si paling berat ya memang nyekut kasih praktik Dinto Eki si berat nyekut melaksanakan perintah lebih ringan tapi nyekut orang artinya kan buah dari amal yang Kak Dinto wujud semuanya praktik akhlak Eki segala aspek akhlak. Akhlak si andi landasan kecilin-cilin diri dari Allah. Kira salat keumpang Sangat puasa keumpang coba coba tahan apa nih kalau Eki ambil pasir
nikah yang sulit. Jibril mada Mikail mati Israfil mati Israel malik. Dan sifat asma afal syir rasa hatinya Muhammad afal tubuh akal ilmu hati nama hati sifatnya afal tauhid zat afal zat rahasia syir. Jadi untuk memasakkan diri ini kan sulit, perlu lihat tetap. Padahal kok tikelak perani kan sebut Assalamualaikum ya Rasulullah anta babullah wa babu baikala yadkhul. Kak itu dalam posisi mempraktikkan Assalamualaikum ya Rasulullah anta babullah. Mana maknanya? Ya ajunan, ya pintu-pintu menuju kepada Allah, kepada Rasulullah selamat itu Wababu baikala dan bukan pintu-pintu sehat. Akal jantung, akal kudrat jantung kalam, masan, kita bakar Allah. Asal pada menyatakan huruf sifat 20 masuk kepada tubuh sujud kepala kita mengatakan ya mau binafsi itu ayat kan asal iskir sama kalimat pusat meleknya tak tidur dan susu kanan berat besar dalam jalan amanah dia terlebat kaki ke Al-Quran sebenarnya di unsur tubuh. Kita dapat bercak mulai di amalan-amalan isip dari kaidah-kaidah syariat. Kita akan beransur dari kaidah syariat. Kimia. Ilmu nil tadi ketika dipelajari baru ketemu. Sebab itulah mohon petunjuk kepada jalan-jalan menempuh. Dengan petunjuk itulah mengantar sebab-sebab kita ketemu dan mencari dan mendapatkan.
syariat asari Putrasari Mangki kalau gak dia si anu pula. memang guru kelas-kelas kader memang tak dipapar, tak dipublikasikan kepada semua seperti di tokoh-tokoh masyarakat kita dipublikasikan. Notop stop batas pendidikan aliyah. Kajian yang berikutnya tak publikasi. Anu Orang-orang tertentu. ya mungkin lah menurut pandangan kami itu kan mungkin artinya akan melemahkan sistem pendidikan dari pandangan saya ketika itu diterapkan. Maka itu ditutup. Kajian itu isi setelah selesai. Pondasi setelah selesai. Pondasi setelah selesai. Bingkaiannya setelah selesai, bentuklah setelah selesai, baru diisi. Jadi penggembelengan lahir ya kaku mereka lagi untuk pengisian selanjutnya. Jadi sesuatu yang beristilahnya terlalu tertib. Pandangan saya mungkin pengetahuan ilmu, kemudian paham. Dipaham ini kan mungkin akan muncul kesadaran. Maka ketika sadar mencarilah ke dalam yang sadar. Jadi untuk dipahami fakih fiddin, untuk dipahami secara landasan-landasan hukum, baru wali mutakwil. Tapi Jadi kenapa dasar-dasar. anu pemahaman nggak bisa di suratul Fatihah apa surat al-mustaqim. Artinya kurang lebih makna kan minta petunjuk jalan yang lurus. Jadi posisi hamba kaula panjenengan tadi itu di posisi pun apa? Mak minta petunjuk selurus. Tunjukilah jalan yang lurus. Karena kayak itu manusia nih dikompas kalaban di otak-atik setan. Digonjak ganjing setan, ditarik kanan, tarik kiri oleh setan. Maka minta jalan-jalan yang memang lurus, tidak bisa di otak-atik setan, bukan jalannya setan. Sebab itu karena manusia ini ada faktor daripada setan yang menggoda. Jadi supaya tidak tergelincir, tidak hanya oleh godaan setan, maka terus minta tetapkan ke jalan-jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena kalau tidak diberi petunjuk ke jalan yang benar, maka kita ini kesasar, kita ini sesat, dan kita ini dalam keadaan celaka, tersiksa. Nah, disitulah ada nyetir saya kerja malaikat saya lakar giring dari kecilan Allah Ta'ala. Kenapa kita memohon? Karena kita ini tandi kubesar untuk kita berjalan sendiri kepada jalan yang lurus. Jadi dengan kehendak Allah SWT, dengan atas petunjuknya Allah SWT, mayyahdillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Ada setong orang pun sebisa nutuaki, mengada orang setong pun sebisa yasataki. Kecuali Allah Ta'ala sih. Nah, menunjukkan ketidaksombongan pun menistakan ambut itu terdiri dari hawa nafsu, dari setan.
Jadi petunjuk itu dimohon wajib harus, karena semua masya Allah semua segendak Allah la yasukul khair, ada yang bisa ngalang dekat kebaikan mungkin, ada yang bisa ngalang kepada kebaikan mungkin Allah Ta'ala. Artinya kan kak itu apa mana paling tidak kan muncul dua pendapat mungkin antara petunjuk dengan ikhtiar. Artinya sampai dipresentasikan untuk petunjuk dengan ikhtiar tadi itu. Allah cak mungkin abdi sarana petunjuk, lalu abad cak mungkin tak mau usaha, tak ikhtiar. Kan mengenai kayak dia betul diperlukan doa ya, memohon kepada Allah supaya Allah supaya kita dianugerahi iradat kemauan untuk berjalan kepada petunjuk yang benar. Itu pentingnya doa. Doa dibutuhkan di situ. Sedangkan ketika sudah dapat petunjuk, akun boleh minta istiqomah atau kuaki dalam jalan yang lurus, kuaki dalam jalan lurus. Jadi bekerja sama, harus bekerja sama antara doa dan pelaksanaan. Berdoa, melaksanakan berdoa. Karena takut ketika kita melaksanakan dikole anu bang setan sehingga bisa lari daripada jalan yang lurus. Ya, butuhnya doa. Dan doa juga butuhnya kita tidak berjalan di jalan yang lurus, melaksanakan kemungkaran-kemungkaran, maka butuhnya doa untuk Allah menunjukkan di jalan yang lurus. Maka dia doa sebagai steering. Intinya usaha dengan doa itu harus seiring. Kalau tidak berdoa kita sombong, semata-mata kita yang berkuasa, kita kuat, kita yang berbuat baik. Sombong dengan kebaikan. Seakan-akan kita bisa berlaku baik, berlaku taat, berlaku benar. Sebagai bentuk kehinaan. La haula wa la quwata, kembali ke la haula. Ada daya upaya. La haula wa la, ada sebisa apa yang dapat kefokusan mentahkan kekuatan Allah. La quwata, ada sebisa juga apa yang kagak coba mentahkan Allah. Sebermaksiat mentahkan Allah. Artinya berjalan dengan petunjuk yang lurus dan berjalan daripada bentuk-bentuk Allah Ta'ala. Ini tidak ada daya melainkan kekuatan Allah. Makanya butuh doa. Kadang-kadang muncul dalam bahasa kadang-kadang di kampungan kan, kau reno lakuna setan. Jadi cek kira-kira marah apa pandangan lu? Apakah istilahnya ketika kau berbuat negatif, apakah lakuna setan atau lakuna abut? Setan itu kan terdiri daripada jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Di antara jin dan manusia. Jin itu bisa berfustur manusia. Bahkan bisa berfustur jiwa abad. Mereka jin bisa berubah.
bisa jin itu mungkin di luar manusia juga. Ya. Seperti merasuk, seperti bentuk suara, perasaan, itu di antara jin. Ya. Ya. Ibaratnya jin kadin itu sakti, bisa merupa-rupa, bisa berupa istri, bisa berupa anak, bisa berupa anak, jin, bisa merasuk-rasuk. Berarti kita itu kalau dimaknakan artinya bersifat umum. Kalau setan tadi bersifat khusus. Artinya kembali kepada sifat perbuatan. Diri mana yang Karena sifat manusia tidak pindah, tidak lari daripada empat analisis. Air, apoy, angin. Jadi jin itu mesti ada. Memang tercipta dari api. Di dalam kita itu memang semuanya berisi jin, berisi setan. Memang karena perlu baca ta'awudzallah. Sebab itulah kita bertahan kepada doa, berpegang kepada doa. Karena memang semua jin di dalam diri setan yang menggoda, yang nyaman nafsu. Karena adalah didahirkan lontar jumrah, hajar aswad. Ya, karena cinnya kayak lontar. Maka cin saya berdengar teh, maka gofdok kalaban kalimat pikir. Ya, kalimat hati-hati, prasangka yang baik-baik diganti maksudnya. Jin itu tidak menguasai di dalam hati, harus bermainlah jiwa yang tenang, hati yang tenang, terganti. Jadi Roma minangkana omang sarepsep nika bisa kente. Biasa nanti nasarepsep elet-elet kente omang. Ya. Tijin dia minangkana omang bisa kente. Padahal kalbun mukmin ma'rifat tullah, benih kente ma'rifat tullah. Tapi ikente cit. Kalau kurang halas. Makanya betul dikir kalbi. Kan ko musir dekat cin, pacegar bacin artinya. Bersarang di dalam diri manusia. Pada nabi istilah kalbul mukminun baikun. Dekatipun apa agar tidak terjebak dengan pemahaman bahwa Allah itu seolah-olah ada di dalam hati orang mukmin. Engki memang kalbul mukmin atina rahmatullah romana Allah laka. Nah, tapi romana Allah kadinto kalau tidak romana Allah kadinto ya bisa digantikan abang ciri setan situ. Ya kan makanya kalau orang mukmin mesti romana aroma Allah. Romana Allah orang mukmin. Mun cin masuk itu bukan mukmin lagi. Berarti cin. Ya sifat-sifat cin ya. Nah, kalau ki mukmin berarti ki mukminnya mana? Beriman. Kalau sudah dikuasai setan masuk, tidak mukmin, keluar dari sifat mukmin. Bukan rumah Allah lagi, rumah setan. Mungkin mukmin itu, mukminlah selamat. Mungkin mukmin pun dan bakun baitullah bakun. Tapi kalau sudah keluar dari mukmin sifat mukmin ini, nah itulah sifat-sifat jin dan manusia. Sifat-sifat setan. Itu kan menunjukkan bukan kalbun nas
Baitullah. Manusia itu bisa manusia Hindu, Buddha, setan-setan semua. Ya, tapi mukmin di situ. Berarti kalau mukmin memang rumah Allah. Kalau berisi nafsu amal, nafsu setan itu bukan mukmin namanya. Kepada pun istilah Mekah itu sering diucapkan dengan Baitul, Aiki. seolah-olah kan menampakkan Allah itu bertempat di Mekah. Itu memang sudah cek mungkin apa terdahir di daya fisik, didahirkan oleh Nabi Ibrahim di tempat menghadap. Memang itu rumah Allah karena tempat sesembahan. Bukan nyembah itu, tapi bukan menyembah tempat menghadap sesembahan. Bisa juga dikatakan Ka'bah itu Baitullah, rumah Allah, dahirnya. Karena semua diseru ke situ orang-orang mukmin. Kemudian ada juga kayak ada kontradiksi. Kemana kamu berhempas, di situ ada wajah Allah. Nah itu kan orang menghadap ke kiblat. Ya maksud ya. Nah, itu juga paling kali juga dalil Pak. Baik nama tualu pasang nama. Di mana maka di mana? Di situ wajah Allah. Karena semua orang mukmin beribadah berhadap ke kiblat. Di situ. Ya, di situ wajah Allah. Jadi pantas dipuja kiblat Allah. Ka'bah itu. Arti buat Nabi Ibrahim itu membuat persatuan ummah, tempat menghadap semua persatuan. Tapi ketika apa Kak itu pandangan dalam satu kenapa ini? Beda ayat walillahi alaihi nas. Kak itu kan dimaknakan secara lurus kan, artinya walillahi ala nas diwajibkan bagi manusia. Tapi ternyata kan si diwajibkan bagi yang mana, padahal perintah seluruh manusia, ala nas atas manusia. Walillahi ala nasi hijjul bait, berkunjung ke rumah. Berakati saja menganggap benda cak menganggap seperti manis tata akan ilahi sabila. Apakah dimaknakan bagi orang yang mengerti jalan atau orang yang mampu? Sebenarnya mereka makna saya kocak padahal seruan kepada semua manusia, tapi bagi yang mampu. Kenapa cara mereka? Agak dialah perlunya ijma' berkias ulama. Mun tak mampu kan tak mungkin depak gak kasakan. Secara analogi tak mungkin depak derma mun tak mampu. Hanya kak dinto cak mungkin tekad itu alam nas kak dinto kan. Iki kepada Atas manusia, manusia bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu, ini tidak wajib. Tapi kalau orang memang bisa, nanti Mekah, iya wajib. ya karena tidak mengerti Ya, transport. tidak mengerti transport. Nah, itu ijma yang tafsir itu. Ijma. Kias yang menentukan. Dan secara logika kan tak mungkin kan. Semua manusia tak mampu tak kira dia. Jadi bagi apa? Sama wajib sholat. Tapi kan sholat ini kan bagi yang mampu secara syariat, secara sholat yang utuh ya sebetulnya. Bukan sholat baring, bukan sholat duduk. Jadi kalau tidak ada di Quran ditafsir, maka ijma
kias jadi begitu. Allah tak menerangkan, tak mendetailkan itu. Ya, disitulah Syekh Kutya dulunya wali mutawil, alim penafsiran. Ditafsirkan. Bahkan di hadis dhaif dari Jabir radhiyallahu anhu, mereka al-haji wal umrah faridatan, haji dan umrah ini wajib, tapi mereka lemah. Hadisnya lemah Dari Ibnu Jabir, ya. tepat jumhur ulama sepakat sunnah umrah haji wajib. Jadi Kak Dinto perlu pengembangan seorang cendekiawan, para ilmuwan Islam di mereka perlunya kajian, perlulah ngaji untuk bisa memahami dari segala apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, perlu. Karena kalau tidak ketemu kita mesti kontroversi. Pasti kontroversi. Karena kontroversi terus dianalogikan kepada akal, tak masuk akal. Tapi kalau sudah ketemu kenyataan, sudah tidak ada kontroversi. Jadi memang ada tingkatan-tingkatan keilmuan. Seperti di dalam Quran, khalidina fiha abada. Surat Al-Lahab ayat saya katakan, khalidina fiha abada. La yajiduna waliya wala nasir. Orang-orang yang kekal selama-lamanya. Khalidina fiha, orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Berarti kan khusus bagi orang kafir si kekal. Kekal itu kan berdua. Ada kekal selama-lamanya orang di neraka, orang kafir di dalam situ. Ada yang kekal di dalam surga, orang mukmin. Khalidina fiha waliya wala nasir. La yajiduna, dan mereka tidak memperoleh waliya seorang pelindung, wala nasira, dan tidak memperoleh penolong. Berarti Kak Dinto menunjukkan ayat Kak Dinto di depannya menunjukkan orang kafir. Artinya hanya kepada Allah berpegang, penolong dan pelindung. Kan makanya namun orang Kak Dinto bisa itiba kepada pangkat, jabatan, bos, atasan. Kak Dinto bisa tersendat Kak Dinto urusan kepada Allah. Makanya tidak mau tersendat oleh selain Allah dan jabatan. Kan makanya orang gagal kadang kan bila sudah ada jabatannya, ada harta dunia, bisa tersendat daripada itu. Ki masih berpegang. Kita kok pecada, kita kok napa. Kan makanya namun orang-orang rata-rata orang-orang kepada Allah itu semua
Ya, semua lepas daripada ikatan-ikatan itu. Seperti Ustaz Abdul Samad itu kan pegawai, dulunya pegawai. Karena tak mau cerdas urusan dakwah maka dilepas. Tapi kembali ke anu, katakanlah kepada para ulama Rasyidin, kan dia kan menjabat katakan sebagai Khalifah Amir, Amir. tentu kan dari segala bentuk jabatan. Kalau Amirul Mukminin Khulafaur Rasyidin kini kan semua menganjurkan kepada Allah. Ini yang tersendat tugas-tugas yang tidak membawa kepada Allah. Itu semua kalau dia kan memegang kekuasaan, bukan terikat. Bahkan apa yang pekerjaan baik bawahan-bawahannya yang tersendat untuk urusan kepada Allah disuruh lepas oleh para sahabat. Mereka seperti Sesuki mereka sahabat Kanjeng Nabi Abdurrahman bin Auf. Gara-gara nyoon Kanjeng Nabi doa miskin, gara-gara tersendat tak berjamaah sekalian. Gara-gara tak salat berjamaah sekalian, nyoon doa miskin Kanjeng Nabi. Ini Abdurrahman bin Auf. Ngabar maksudnya. Karena sibuk dari dunia. Tapi kan anu lah, istilahnya kan tujuh unsur-unsur yang melekat pada datu adalah yang bukan wujud esensi. Apabila itu yang dalam diri yang sebenarnya selalu dikulah istilahnya. Apapun bentuk kita praktik masa dunia itu yang penting kita tidak kayak sampaikan itu adalah bagaimana selalu hati itu. Ya di dalam kebaikan itu kan ada yang afdal, ada yang lebih afdal. Sedangkan Allah kan menyukai yang lebih afdal. Memang itu baik ya. Tapi Allah sampai melepaskan jabatan dan harta rezeki semuanya dari tugasan-tugasan karena ada yang lebih afdal dikejar. Sedangkan makam-makam kayak itulah jadi target. Perak jenjang sampai bisa mengorbankan itu kan sejauh pengorbanan demi untuk mencapai yang lebih keridhaan Allah. Itu tingkatan iman gitu lah, menentukan mau tersedat enggak apa mau dia itu tingkatan iman yang menentukan besarnya hati kepada Allah. Termasuk sejarah para nabi kan digambarkan ada yang kaya, ada yang papa miskin sama sekali. Iya. Karena semua mendorong kepada keimanan. Yang kaya mendorong kepada keimanan, bukan jadi tersendat, bukan jadi penghalang. Kenapa harus dibuang? Ya. Tapi Sayyidina riwayat Nabi Sulaiman Sesuki mereka ngerak bala tentera ke pinggir sirih keangku makanya hartane erak ke pinggir sirih keangku hati ada cukup ambil ke pihak tanah lalu sujud syukur Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman ya gani ya umpamanya apa ini semua dulu hanya untuk berusaha untuk urusan akhirat. Tetapi kenapa muncul penekanan? Bagaimana kita berinfak bersedekah? Sedekah itu kalau audit materi kan berubah, yang sifatnya bisa menggerakkan kepada Tuhan. Itu namanya kan membuka, bukan membuat orang itu tersendat. Tambah mensuburkan imam baik, sangat baik. Ini kan menguras kepada keimanan. Kalau itu kan baik karena sudah untuk menambahkan iman. Iya, baik. Ini masalahnya yang buat tersendat. Kalau tambah melajurkan, melacur dengan kebaikan keimanan, keridhaan Allah, bagus.
Memang kadang Gus Dur berpolitik, beranu pejabat pemerintah karena polanya itu untuk menambah muamalat, untuk menambah hikmat berbuat, memperluas kebaikan-kebaikan dari kekuasaannya. Kadito pandengar beristilah makna ibadah. Aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Oke. Jadi konsep ibadah Kak itu apa mungkin bisa dipecah-pecah menjadi beberapa bentuk, atau bentuk ibadah Kak itu senyatanya berbentuk purnapa Kak itu umpamanya lah. Sehingga kok tak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan marwah. Ibadah itu kan banyak. Ibadah itu bisa ibadah sholat, bisa ibadah sujud syukur, bisa ibadah berpuasa. Muamalat itu juga ibadah. Mereka bersedekah, silaturahmi, semua banyak kalau ibadah itu untuk menghambakan, mengabdi, berinfak, misalnya ibadah untuk menginfakkan, mengabdikan hartanya kepada Allah, menghamba, memperhambakan, itu ibadah. Berarti Cuma mau ibadah itu terbagi, ada namanya muamalah, ada namanya ubudiyah, penghambaan, ada namanya itu terbagi dari macam-macam. yang lain kadang-kadang kadang-kadang baguslah penekanan. Marilah umpamanya itu, marilah yang sampai je. Seolah-olah penekanan itu hanya di titik salah. Padahal wujud ibadah itu dari segala aspek. Segala aspek. Ibadah. Salat kena takut pakam saja pun sekuna kan kau cak kerja pun seorang Ibadah yang paling hakiki, yang paling mutlak, ya ibadah memang mengabdikan roh kepada Allah, mengabdikan roh, sembah tunduk patuhnya roh kepada Allah. Artinya harus bisa bergadinto, bisa-bisan mepamitan. Contohnya wabana saya Gusti, apana lebih saya Gusti. Untuk mengetahui saya bang lebih saya ini kan waktu merujuk ke hukum. Ke ilmu Allah. Apa ini terus usul kepada Allah dalam bertindak apapun, baik ubudiyah, muamalah. Makanya harus dipertimbangkan. Kau tuh bisa kepada Allah, teratur kepada Allah. Dapat hukum Allah. Apa ini lebih baik Gusti? Apa saya harus ditinggal jabatan saya misalnya? Apa ini secara hukum lebih terus ngatur akidah. Kalau orang nafsu yang sudah nafsu mahabbah bisa ya berbela Gusti. Artinya ngiring kayak lebih dikehendaki Allah. Ini kan tingkatan mahabbah. Tingkatan mahabbah. Mahabbahnya makin kuat, makin banyak pengorbanan. Makin korban harta, jabatan dan sebagainya. Dari bedaan konsep market itu ya. Saya pun satu riwayat hadis itu. Man ahabba dunia adarra di akhirat. Siapa sih cinta dunia sesat di akhirat. Waman ahabba akhirataku adarra bidunia. Cinta ke akhirat sesat juga untuk di dunia. Jadi kan itu keseimbangan enggak itu ketika jadi kita selalu melulu di dunia sesat untuk akhirat. Di akhirat melulu sesat di dunia. Dalam konteks hadis. Jadi kau lihat itu sebenarnya nikah pada doa Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Gusti abdi nyohon kebaikan itunya, bang kebaikan di akhirat. Bang sing kita disiksa benar. Asal maksud baik di dunia ini jangan tafsiri mentah. Kalau ditafsiri mentah
seakan-akan sukses Soki itu sukses di dunia. Bukan. Tapi sebenarnya hakikatnya orang sukses di dunia akhirat itu orang-orang takwa kepada Allah. Jika orang-orang takwa, baik itunya, selamat itunya, baik ya, selamat ya. Bukan ukuran kabedaan dunianya. Saya maksudnya baik di dunia, baik di akhirat itu orang takwa. Siapa orang yang pergi kepada Allah, niscaya dunianya baik. Siapa yang memikirkan akhiratnya Allah, itu dunianya mesti baik. Dunianya mesti baik. Contohnya, na'udzubika minal ajli wal kasal. Ya Allah, sing akiab tina dari sifat momos lemah. Wa na'udzubika minal ajli wal kasal. Sing akiab dari sifat lemah, bengcerek. Dan siapa lagi dari sifat lemah, lomos, cerai. Artinya kan ngibah kebaikan dunia. Akhirat tapi ngibah Allah senang orang-orang saya bakar lagi di berusaha. Allah senang. Allah senang. Allah tak suka kalau yang lomos, tak suka. Allah senang. Ya bagusnya kan ibadah mapan, muamalah mapan, imbau sedekahnya mapan, sebagusnya kan. Ala kuna usaha mapan, itu bagus. Itu yang bagus. Tidak ada orang di akhirat itu meninggal dunia, tidak ada. Pasti siapa melaksanakan akhirat, dunianya mesti terikut. Tapi kalau untuk dunia tak akan kayak. Iya, kalau dunia tak akan. Ini kan, dunia yang gimana? Yang orientasinya untuk kekehendak Allah. Makin banyak penghasilan, dunianya makin banyak pelaburan akhirat. Makin banyak penghasilan, makin banyak kontribusinya kepada kebaikan-kebaikan. Soalnya Kak itu muamalah Kak itu Nabi diterjemahkan dari hadis. Artinya kan dalam sebuah konteks konsep tidak pernah abek Kak itu tak pernah terbaca mungkin karena keawaman dalam sebuah dasar-dasar untuk kita hidup dalam hadis itu khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak pernah mendengarkan khairun nas sebaik-baik manusia adalah orang yang tegak mendirikan salat ataupun orang yang istiqamah dalam puasa, tapi selalu mengarahkan kepada apa orang linnas, bagaimana memberikan manfaat kepada manusia. Ya, manfaat itu kan banyak. Manfaat itu manfaat dari tenaganya, pemikirannya, manfaat dari hartanya, manfaat dari ilmunya. Tapi lebih kontribusinya kepada manfaat kepada kebaikan manusia adalah ilmu yang menunjukkan ke arah selamat dunia dan akhirat mereka, kealiman mereka. Jadi ilmu itu yang lebih diprioritaskan. Itu sama-sama manfaat dari hartanya kepada orang lain, manfaat. Tapi yang paling manfaat lebih besar ya ilmu, karena menunjukkan kepada orang jalan-jalan dunia diridai Allah, mencari dunia diridai Allah,
ilmu-ilmu Quran hadis ulama menunjukkan dunia selamat dunia akhirat. Tak unik malah Kak Dinto untuk kulit. Kak Dinto antara pemaduan antara hukum syariat dengan hukum hakikat. Artinya hukum terkait masalah. Cek pun setong ungkapan maka itu satu orang pemakai. Inal abda sahur kurang lebih nang dekat dijelaskan layab lugu bi husni khuluqi fi darajatil akhir wa syarafal manazil wa innahu ladaifun ibadah. Kurang lebihnya sempurna seorang hamba yang akan ditingkatkan derajatnya di akhirat dan ditinggikan kehormatannya bi husni khuluqi dengan akhlak yang baik. Wa innahu ladaifun yang walaupun sesungguhnya dia itu daiful lemah ibadahnya, walaupun dia ibadahnya apakah daif atau saya tahu ini kan Angking Kak Dinto memberikan contohnya jalur Kak Dinto untuk apa? Akhlak dia kan tak menentukan kias. Cuma saya mengetahui karena akhlak itu ada akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Si paling yang ditargetkan Banika yaitu akhlak kepada Allah, akhlak rohani. Kadang orang fokusnya tapi cuba ke Allah, fokus. Kadang cuba tapi fokus ke Allah. Dia hakikat perlu dijaga. Tapi lebih bagus akhlak fokus kepada Allah, fokus kepada manusia. Itu yang bagus. Tiba kepada tuntunan Nabi kain nama itu liutamima makarimul akhlak. Kamu kena sengkau utus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian selanjutnya Kak Dinto potongan boleh ada akan ke ayat selanjutnya atau hanya wa innahu la yabliqu bisu'u khuluqihi daraki jahannam wa huwa abid. Dan sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan suatu sanksi yang dimasukkan ke neraka jahanam, neraka jahanam. Bisu khuluqi orang yang jelek akhlak. Wa huwa abidun walaupun dia seorang ahli ibadah. Artinya dia akan karena diperkuat oleh kanjeng Nabi, akhlak Kak Dinto lebih tinggi daripada Jadi ibadah lebih tinggi daripada ibadah akhlak Kak Dinto. Ya diantaranya makhluk Kak Dinto kudu dua tafsir, kudu dua pengertian. Angki orang apa yang mereka ahli ibadah tapi akhlakna umak nina ta'ano akhlakna kepada Allah tempona mereka renungan gerak-gerikna halus tiba betul kepada Allah. Kadang kan ahli ibadah tak menganukan akhlak kepada Allah. Bagaimana takbir yang dalam bentuk ibadah salat misalnya. Maksud diantara khusyuk tawadu kepada Allah. Jadi ibadah itu sendiri kan menganukan akhlak, gerak-gerik kepada Allah, mengaturkan akhlak. Bagaimana akhlaknya membaca ayat-ayat paling tidak dihayati, fokus sopan, macam-macam ayat Al-Quran dengan tartil. Ratilul Quran tartila, bacalah Quran kalau berfokus tartil, dan ruku. Ini kalau diantara akhlak kepada Allah Ta'ala. Ngaburna suara. Itu terkait khusyuk. Di dalam salat mereka bentuk ungkapan. Wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Di Kak Dinto kan artinya kan mintalah pertolongan berdalam dengan sabar dan salat. Sama salat itu sangat berat kecuali orang-orang sok. Tapi tidak bisa beda ayatkan selanjutnya. Pas beda ayat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
Jadi padang kau pernah tanya nanti tak di obrolan kosong dengan kanca. Mana masih makna khusyuk mandi lagi orang di Muhammadiyah khusyuk panik kan itu kan di dalam salat misalnya. Jadi berdiri bagaimana berdiri itu dengan tegak, kemudian posisi kita harus menghadap mungkin, kemudian antara jambungka berdiri rukuk iktidal sujud harus ada jeda, kemudian sujudnya rukuknya itu membentuk sekian derajat, kemudian sampai terakhir salam. Tapi bagaimana tadi itu budaya alladzina yazunnuna annahum, artinya orang-orang yang meyakini bahwa dia bertemu kepada melakukan tadi melakukan khusyuk. Itu kan budaya orang-orang yang meyakini bahwa sesuatu dia berjumpa nanti melakukan bagaimana berjumpa kepada Allah. Lalu posisi berjumpa tadi itu apakah unsur zahir atau batin? Zahir batin. Tapi yang paling utama batin. Karena yang ketemu itu dahir tidak temu, akun dahir. Jadi dahir kan. Oh, emang karena doa-doa salat witir rawe di kampung dari zaman. Nah, kiamat kursi. Berdirilah orang-orang yang takut. Al-Quran mutawarrihin. Contohnya orang-orang sebelum tapi kalau dihayati rokok berakhir dengan ibadah syarat rokok dan tarikh dan ini kan mesti rokok ini kan mesti ketemu kepada Allah, mesti ketemu rumah kepada Allah, depan dengan Allah. Kimun tahu semun tak berakhlak dalam ibadah, syarat rukunnya itu tidak tepat, tidak ketemu. Artinya hanya dipandang dahil. Tapi tak. Wa sujudana sujudal mutadarrin. Nyon sujudna orang-orang sih mutadarru. Tunduk patuh. Tunduk patuh berahmat. Amalan soleh. Nyon amalan orang si soleh. Karena aku punya orang si soleh. Untuk orang si soleh, para tingkat orang si soleh, akhlak orang si soleh. Tak bisa ketemu menurut tak menghayati. Karena putus tertib. Karena Allah tidak memandang tekun itu betul. Aku tidak memandang untuk jasa atau upah. Kan ini kan. Walaki yang berlaku tesi kosong memandang paling sih bisa tampak wah mandikum amal mungkin jelas dari ke masjid atau sesuatu, tapi itu kan bagian-bagian jadi tata krama penyembahan kepada Allah itu harus dipakai akhlak kepada Allah. Saya baca belum Allah urusan kepada Allah, ketertiban kepada Allah, maka hati itu nanti akan bertemu kepada Allah. Hati itu yang berpandang kepada Allah. Kalau makin di si surat Al-Kahfi terakhir panik boleh kaitan memangkana yarju liqa Allah. Waliyamal amalan saleh wala yusrik bi ibadati rabbil ahad. Siapa-siapa orang yang sekeruat maka yang liqa pada Tuhan. Yang jelas waliyamal amalan saleh kan namanya. Tetapi tak bisa wala yusrik. Cek sampai sini dalam ibadah. Ya ini kan cikla ni antara ibadah khusyuk dan tak khusyuk, tertib dan tak tertib, berakhlak dan tak berakhlak. Agak dia yang pada menit
si husuk si tertib si tak akhlak belum tak akhlak ya temu bang tak temu Berarti walau syrik kadin tuh posisinya coba. apa aja dia yang musyrik tak bangki kamu karena derita husuk karena derita tak oneng karena tak oneng apa menghayat musyrik tak nyembah ke Allah itu rohnya itu tak depa musyrik. Di musyrik tak musyrik nanti kan dalam orang siapa yang banyak kini kan usuk bita usuk nanti ate si usul si usuk kulubul mu'minina bil ma'rifat ate na orang mukmin ma'rifat ate ini kahe ma'rifat saya pandang mukmin saya khusuk ate saya pandang Umpamanya katipun apa makrifat kati itu mau diterjemahkan tak kenal ke Allah SWT. Karena dalam konteks awaluddin ma'rifatullah, Eki awal agama menangkap istiqomah dengan yakin. Eki Dika di hadits qudsi tak budallah ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu yarak seakan-akan benar ning tak budallah maka sembahlah ka'annaka seakan-akan tarahu benar melihat dengan seakan-akan yakin Ika biasanya kan di orang cerita ilmu khusyuk tawadu khusyuk berakhlak nyimpen ke Allah Ika biasanya kan di orang mereka tarima juga mereka yakin tapi tak mengetahui yakin juga karena kata fa illam yakun tara jika benar tak mampu ningali ya Allah fa innahu ya maka yakin seakan-akan Allah ningali dekat tapi menurut orang alim punten Ika biasanya kan di orang-orang awam cukup yakin khusyuk tawadu keungku ikhlas Kata itu beda jauh mungkin apa kontradiksi dengan istilah apa sih wajah siapa sih kahul semak dan namanya maka syarik man abdal ismat dunan makna bahwa kafir siapa orang yang ke mana syukur kemudian dipandang huruf sembang kafir siapa tadi itu cek pun pandangan sesuatu siapa senyum kalau berasma mereka kopar kafir makanya kadang-kadang kan pasti cek mungkin kalau kita tidak mengenal dengan totalitas maka akan terbayang dengan huruf. Padahal kita diperintahkan berusaha ada penyaksian merasakan merasakan sesuatu bersama. Kan mengkena iman yakin orang-orang berilmu alim dengan orang awam tak berilmu itu mesti lain. Makrifatnya itu lebih terang, lebih connect, lebih spontan. Kesek mana biku letak alim gak dinto apa jeng mereka mun tak masuk engku tak pangki dah kamu. Tapi mun orang lakonik ambon apa jeng nikah anu ngendek langsung usul dah kau lah nikah pitena. Kemangkana ibadana orang alim bang ibadana orang biasa tak mampu untuk nyanyi tedung na pelaka. Apa boleh ibadana, apa boleh usuk nah, tak usuk nah nikah. Mereka perbedaan makam. Kemangkana ilmu nikah sangat.
bisa di Jika dia lah beda tingkatan telo yakin, ainul yakin, hakul yakin. Biasanya kan di orang alim siakul yakin. Mun setakat yakin orang awam makin yakin, kosong, ikhlas. Tingkatan. Masuk diantara tingkatan makrifat. Di makrifat orang alim lain boleh kalau kan makanya nih ke Quran nih mesti betul-betul petunjuk, betul-betul dipahami. Papakon. Dia kalau sudah diketahui makna Quran kan, kita tinggal sudah memahami. Kalau sudah paham kepada makna Quran, saja Quran kan, kita senang untuk mengembalikan mengikuti kehendak Allah Ta'ala. Tinggal itibak kepada Quran. Ojana Quran dah iya, ojana ayat anu dah iya, ayat sini kan dah iya. Semua jalan untuk reputasi pengembalian kita kepada keridhaan Allah Ta'ala. Dari nyak-benyak kebutuhan Allah. bentuk konsepsi sering terjadi apa seolah-olah Allah kan itu kan tak tampak, padahal di dalam Quran wal awwal wal akhir kita merbandingkan mau berikan pengertian akhir kan yang mana yang gitu terang. tapi kan kenapa tak bisa siapa katakanlah dari ustaz seolah-olah tidak diberikan pemahaman perjalanan tentang ilmu sehingga seolah-olah Allah itu kan paling tahu kan macam tahun aja berdoa ini buktinya berdoa ira benitan matuluan langit bedena Allah bedena Allah pun bedena ya bedena pun Allah kan apa cerita nanti? Iya karena beda langit bentuknya. Kita bisa salah. Mereka cipta. Apakah mungkin? Maksudnya dia tunjukkan kalimat nikah. Allah nikah dahir manana terang. Allah nikah batin manana taika pakine. Nikah kudu paham benih masalah. Bedena tunya bedenaan benih. Allah nikah terang karena Allah nikah terang. Ki terang kalaban ki terang kalaban. Macam-macam lah. Si batin karena Allah Ta'ala ki tak menyerupai, tak bentuk. Si Allah Ta'ala memang dahir batin. Allah dahir, Allah batin. Ini bagus sekali tiba karena badan bumi langit berarti wujudnya Allah Ta'ala. Ini benar kia. Hakim badan boleh lebih benar. Saya gojak dahirna Allah menikah. Ini karena Allah Ta'ala dahir. Artinya bisa katone. Bisa katone kalau berasa. Bisa katone kalau bermata hati. Bisa katone kalau sofa ta'lamun. Makanlah sobat alam. Bisa katanya kalau dalam pun ilmu yakin. Katanya kalau ilmu keyakinan. Ini sebab Allah dahir. Artinya Allah dahir karena Allah bisa lihat, bisa temu. Karena pernyataan mereka sering terungkap dalam apa hadis. Wasir sifat rahasia itu sifat wasifatul lagi sifat itu tidak berupa langsung istilah wujud dan mewujud. Wujud ada rahasia dat wujud adalah maka nampaklah kan marwani nampaklah langit itu min nuri wa min dari Muhammad
Dari dahirna Allah bisa kata kalaban sifatnya, Atas sifat. bisa kata kalaban pendengaran, penciuman, bisa kata dengan perasaan, bisa kata dengan kalamnya. Mereka sebab Allah dahir. Batahnya tak jelas, tak artinya tak terang seperti ciptaan. Itulah. Karena pada nanti saya kami Tapi dalam benda-benda Buddhis dia nasi sering itu di apa? Hayun hidup bila ruhitin apa? Hidupnya Allah itu agar kita paham dengan Raisa berbeda. Hidupnya Allah itu tidak dengan roh. Melihatnya Allah bukan dengan mata. Kalau Allah melihat dengan mata berarti sama dengan makhluk. Mendengarnya Allah tidak dengan telinga. Sehingga berwujud dengan istilah lain. Cepon Ayun, cepon lagu-lagu apa namanya tak? Salawatan. Apa tak agung? Hayun bila ruhin Allah sami'an bila kudurin Allah basirat bila ainin Allah. Oh ya kok kan malah itu menyerapnya dia. Jadi dahirna Allah paling anu dari sifatnya. Dahirna Allah dari sifatnya. Ki mendengar karena ada pendengar gitu. Hei paling mendengar. Ki dahir batin. Allah terang, Allah gaib. Tapi sebenarnya kepada orang malaikat Allah tidak gaib. Jadi tidak ada batin. Disebab batin karena tidak bisa ditunjukkan secara kasat mata. Dikatakan batin. Kalau roh ke roh, batin ke batin, rasa ke rasa, iman ke iman. Ini kan tidak ada penghalang. Memang karena bila nama Muhammad bila sengkok. Karena benda konteks makan ingat Allah khalaqan qablal asya nur nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sehingga Allah kalau kamu menciptakan sebelum asya alam semesta nur Muhammad. Ki sengkok rahasia na manusia rahasia na sengkok rahasia na manusia. Ini kan tidak ada gaib boleh jelas. Jelas artinya tidak ada lagi di dalamnya. Tidak ada. Manusia rahasia na Allah rahasia na manusia. Jadi anuan pun mau temuan. Orang cuma tadi saya berbicara tentang artinya tentang tajallina Allah panika kan apa yang mewujud dalam nada sifat asma dan af'al. Maka tidak mengenai kerangka tubuh arti pun rasa. Lalu diikutkan dalam gerakan salat. Berdiri pun apa sih pun apa jadi pada repot wujudna Allah terangna Allah nikah abad kadinta batinna Allah ya nurani abad nurani rohani insani rabbani panika kan masuk ke unsur semua kati cat rabbani. Lalu ada roh dihidafi roh rabbani terang Allah mengkurangi makrifat ya pagi Allah
gaib bongkoring kita pagi. Itu cek pembangkalian dari makna gila masuk ke roh idafi, maka bisa semua ditampakkan dalam wujud alam lahut. Alam lahut itu hakikat Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setitik konsep kehidupan kita, iman, Islam, tauhid, makrifat, kan namun di alam lahut, alam nasut, malakut, jabarut, kemudian kalahut. Dirilah yang alam nasut, alamul mulki wasyahada, alam sinampak disaksikan dalam Alam anu nika, alam yang kedua, alam jabarut pun tak bisa tembus kalau belum baca Pancaindra. Nika menabi orang tahu neng kita neng. Napa boleh ke alam Allah Taala dan Allah nika nyamana alam lahir. Alam intina gaib di dalam gaib. alam beda alam nasut panika alam sinampak dalam cesa seperti dulu kulit darah daging orang-orang tapi bagian-bagian Sedangkan abek gak itu sateja terdiri daripada dari 5 alam nikah pun datang lestari kan makanya perlu kembali ke alam yang pernah lalui alam jabaru dalam malakut dalam lah menalam nasib lah makin nggak ditolak nasut mungkin tapi ungkay terus naik boleh boleh artinya dalam pengertian mikrat tahapan-tahapan naik. Nah inti pertemuan dengan Allah inti masuk ke alam lah alam puncak lah alam puncak zat lah kalau saya baca menanggung kalau Gusti Wahdatul Wujud. Tidak ada beda. Bedanya kita diutus ke dunia untuk menyampaikan risalah. Firman-firman Allah. Sebaik-baik orang mereka kembalilah kepada asal biasa supaya bisa menempuh hakikat kesempurnaan. Di alam jabarut panika orang budi lauhin mahfud aras kemudian termasuk surga neraka alam rahasia dan malakut itu kan masih di bawah seperti budena Malaikat akal penglihatan pendengaran kediri alam rahasia bagi para malaikat adalah kausul diri itu terdiri dari jamu hati. Cuma Nabi bisa menembus Sidratul Muntaha. Panika ampun lepur pun. Marepat dengan sendiri nak konek pun. Terus bersama Allah pun. Menyatu. Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kena pelik ke dia. Sidratul Muntaha yang cuma manusia ni kepal kanan. Berharap na bernana, berharap na bertona, mereka mengededa, mungkin nikah makam hakikat, makan hakikat pura ningali pur dalam tentar, hakikat tak tembus, Sidratul Muntaha tak tembus tak bisa depan. Rola masuk ke sisi jinnah ada Allah sebenarnya sisi jinnah ada sisi sebenarnya Allah yang gini alam ketuhanan Wahdatul Wujud dalam istilah alam ketuhanan sudul wahdatul wahdah disaksikan satu ya hakikatnya satu
Malam ini pakai Intri Sidratul Muntaha tidak ada pembahasan, bahkan bisa nyipta segala ilmu lah, bisa nyipta ya, bisa paham lah katanya, bongkar pasang saya batin. Oneng ngungkul ke Quran dengan seketika paham karya tebu lah. Meski tak lapal-lapal ada tapi makna apa? Ini yang main beda apa beda? Tanya-tanyaan nonton. Cukup kayak guru lah, cukup kayak guru. Cukup kayak guru. Kula cuma cuma memperkuat melekat segala pembicaraan tak ngerti ya. tak melekat Kita ngerti. tak ngerti akhirnya. Moga-moga pengertian. Amin. Buka hijab. Bikas fil hujubian ini. Kalau boleh buka hijab saya mempunyai mata hati. Ya pada istilahnya paham nasi Abdul Hamid. Jatuh bulu itu kan istilahnya nyari Allah tak akan datang. Tapi apa sih Bude? Itulah semua. Karena kan Allah.